Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Video ini aku ambil sebelum aku ke pasar ya bun. Aku dari depan beli sayuran karena di kulkas itu udah nggak punya sayuran sama sekali. Aku beli mie burung dara, pakcoy, kecipir, beli buah-buahan juga, ada jeruk, apel, mangga, dan juga buah pir. Aku kalau beli buah nggak terlalu banyak ya bunda. Kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak mah ya enggak. Lanjut ini aku kupas-kupas buah apelnya karena Dede Prana itu udah nagih. Anakku itu ya suka banget sama yang namanya sayur, buah, dan juga minum air putih. Kalau di gelas dikasih minum air putih sedikit, dia itu langsung ngambek. Katanya pengen yang besar dan banyak. Apalagi kalau malam ya bunda, setiap lilir pasti dia mintanya minum air putih. Alhamdulillah kalau dia bangun tengah malam dia itu nggak pernah minta susu. Jadi lumayan ya bun, bikin pekerjaanku sedikit ringan. Lanjut lagi ini aku kupas-kupas jeruk, aku buangin kulit arinya. Jeruk, apel, pir, brokoli adalah makanan kesukaan Dede Prana banget. Nah itu dia bun, di bawah dia sudah nungguin dari tadi. Kemudian lanjut lagi ini aku masak air untuk ngerebus minyak karena aku mau bikin mie goreng. Dan ini aku lagi ngiris-ngirisin jengkol ya bunda, yang dari kemarin itu sudah aku simpan di dalam kulkas. Jadi ceritanya itu kemarin ada tetangga aku yang jualan jengkol. Sebenarnya aku kurang minat beli jengkol sih karena bikin perutku itu lumayan sakit ya bunda. Aku lagi nggak makan jengkol udah 2 minggu ini. Tapi karena dia udah sering banget jual ke aku dan aku juga berkali-kali nolak, akhirnya untuk kali ini aku nggak bisa nolak lagi. Aku beli setengah kilo itu harganya Rp15.000. Kemudian aku rebus dan aku simpan di dalam kulkas. Pas aku lagi bersihin kulkas, ternyata di kulkas itu aku dapat kacang panjang bun. Ini tuh kacang panjang sisa minggu kemarin, ternyata masih ada beberapa lembar. Dan aku putuskan untuk dioseng saja dicampur pakai jengkol. Tumis kacang panjang ini buat aku sama pak suami, sementara mie goreng buat anak-anak aku. Karena mereka nggak suka sama jengkol ya bunda, katanya bau. Aku mah dulu dari kecil aja, dari umur 5 tahun bun, udah seneng banget sama yang namanya jengkol mentah. Ya gimana nggak mau doyan, pagi-pagi sama mama itu dikasih sarapan jengkol mentah dan juga sambal terasi. Nggak nyalahin mama sih bun, tapi zaman dulu itu ya sulit banget namanya perekonomian. Oke bunda, bikin bumbunya sudah selesai. Di sini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Kemudian aku panaskan minyak dan aku tumis bumbunya sampai mateng. Aku kalau masak cukup kayak gini aja ya bunda, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah ribet-ribet, pokoknya sesimpel mungkin, yang penting rasanya enak. Tumis kacang dan jengkol ini merupakan perpaduan sayur yang lumayan aku suka. Apalagi kalau sayur kacang panjang kampung yang kadang-kadang ada warna merah dan warna putih. Itu tuh enak banget, rasanya gurih banget. Cuman memang kacang panjang seperti itu jarang banget didapat. Di pasar juga nggak selalu ada, tapi kalau ada pasti aku beli. Alhamdulillah ini sayur jengkolnya udah mateng, enak banget ya bunda. Aromanya itu loh bikin perut kukurubukan. Oke lanjut, aku ini mau iris-iris bakso. Tadi aku beli 1 bungkus harganya itu Rp3.500. Isinya 10 bilindi, lumayan lah ya bun ya buat dicampur ke mie goreng. Aku jarang konsumsi bakso seperti ini karena memang aku kurang suka. Kalau lagi pengen makan bakso puas, biasanya aku bikin sendiri. Biasanya aku bikin bakso ayam, tapi tetap ya bun, aku itu kalau bikin bakso nungguin harga ayam murah meriah. Cuman biasanya kalau untuk bakso aku giling ke penggilingan daging, soalnya di rumah aku nggak punya penggilingan daging. Tapi kapan-kapan aku mau buat bakso, giling sendiri di rumah pakai blender. Blender pemberian dari mama aku tercinta. Oke, kita lanjut lagi ya bunda. Ini aku lagi ngebumbuin mie-nya di dalam baskom. Kalau aku bikin mie goreng, mie dan bumbunya itu aku simpan dulu di dalam wadah. Kemudian aku bumbuin. Nah setelah enak barulah aku osreng-osreng di katel, supaya rasanya lebih merata aja bun. Soalnya kalau di osreng-osreng di katel biasanya bumbunya itu kurang tercampur rata. Nah kalau seperti ini lebih praktis, simple, dan pasti nggak menggumpal. Mie-nya juga aku gunting-gunting supaya kalau dimakan temelag ya bun. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang bombay dan juga bawang putih, kecap manis, kecap asin, kaldu jamur, sedikit garam, dan juga tambahkan lada bubuk. Aku minta maaf ya bunda, aku ini ngedabingnya malam-malam. Kalau malam suaraku itu serak banget. Maklum ya bunda, karena seharian tadi aku itu habis konser. Bumbunya sudah selesai diiris-iris, kemudian lanjut kita tumis-tumis sampai harum. Kemudian aku tumis juga bakso dan pakcoynya sampai layu aja, jangan terlalu mateng supaya nanti masih ada cakrek-cakreknya gitu ya bun. Di sini aku tambahkan sedikit garam, sedikit saja supaya rasanya nggak hambar dan makin enak. Tapi sedikit aja ya bunda, soalnya di mie-nya juga udah asin.
Nah setelah itu kemudian dimasukin mie-nya dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Ini tuh asli enak banget. Aku kalau masak seperti ini nggak bertahan lama-lama ya bunda, 1 jam aja udah ludes. Siapa sih yang nggak suka mie goreng, apalagi kalau dicampur pakai telur ya bun, makin enak deh rasanya. Alhamdulillah ini mie gorengku udah mateng dan siap untuk disajikan. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Karena cucian piring sudah numpuk, tanpa berlama-lama lagi ya bunda, mari kita cuci piring dan semua perabotan sampai bersih. Entah apa yang sudah dilakukan anak-anakku, suamiku, sampai cucian piring menumpuk seperti ini. Perasaan aku belum makan, belum bertempur juga, tapi kok kenapa ya cucian piring itu selalu numpuk dan numpuk? Ya beginilah memang pekerjaan seorang ibu rumah tangga ya bunda. Mungkin sebagian orang berpikir kalau pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu santai, enak, gak capek. Padahal ya bunda aslinya ya ampun, bikin sakit pinggang, bikin encok, bikin kepala puyeng. Makanya ya jangan kita meremehkan pekerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga. Selain ibadah, nilai pahalanya juga gede banget. Oh ya bun, kebetulan hari ini adalah Hari Raya Idul Adha, jadi aku mau ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali aku ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, aku mohon maaf ya bun. Namanya juga manusia, tidak akan luput dari kesalahan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak kepada seluruh subscriber aku. Dari Sabang sampai Merauke, dimanapun kalian berada, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian sudah dukung aku, support aku setiap hari, selalu memberikan komen-komen yang positif sehingga aku lebih semangat lagi untuk membuat konten. Walaupun ini adalah konten yang memang tujuannya untuk ditonton, tapi ini adalah kegiatanku yang asli setiap hari ya bun. Gak ada yang aku tutup-tutupi, gak ada yang aku bohong-bohongi, gak ada yang aku buat-buat, gak ada yang acting. Apalagi settingan ya bun, karena settingan itu lagi musim di mana-mana. Pokoknya aku mah asli apa adanya, gak ada yang dibuat-buat sama sekali. Paling juga aku beberapa kali ada kesulitan dimana aku ngerasa, wah penonton aku sudah bosen nih kalau ngelihat aku beres-beres. Sehingga aku harus muter otak lagi bagaimana caranya supaya aku bisa memberikan konten-konten yang isinya itu tentang motivasi, ide-ide yang sifatnya membangun semangat. Contoh kecilnya seperti kemarin waktu aku bikin olahan dari singkong ya bun. Nah kalau mau dibikin simple, itu singkong kan cuma satu, emang gede tapi nggak banyak-banyak amat. Aku cukup bikin satu makanan saja, misalkan bikin misro, sisanya aku simpan di kulkas. Tapi karena di situ aku ingin menyuguhkan sesuatu yang beda, makanya satu singkong itu aku olah menjadi beberapa makanan. Tujuannya bukan ingin memperibet diri sendiri, tapi balik lagi konsepnya seperti apa. Di sini aku sebagai konten kreator yang wajib menyuguhkan tontonan-tontonan yang menarik, tidak membosankan, dan sebaiknya kontenku itu adalah hal-hal yang bisa dicontoh oleh orang yang menontonnya. Kira-kira seperti itu ya bun. Karena masih ada juga beberapa orang yang nggak tahu konsep konten YouTube itu seperti apa. Jadi di komenannya itu bukan mengambil ilmu yang positif, tapi yang diambil negatifnya. Ribet banget sih, jadi makanannya juga cuman beberapa biji doang. Ya begitulah resiko sebagai seorang konten kreator. Harus mau memperibet diri sendiri demi untuk menghasilkan konten yang maksimal. Dan yang lebih bagusnya lagi, kalau konten yang kita suguhkan itu bermanfaat untuk yang nontonnya. Kira-kira seperti itu ya bunda. Oke bun, kita lanjut lagi ke pekerjaan aku ya, karena ini tuh belum selesai semuanya. Ini pertama-tama aku lap-lap meja kompor aku karena di sini tuh berminyak banget. Ini adalah meja satu-satunya punya aku yang selalu aku pakai untuk masak, iris-iris. Jadi di sini itu harus selalu bersih, rapi dan juga kinclong. Apalagi di sekitar kompor ya bunda, uap-uap minyak itu selalu tidur. Kotoran bekas minyak yang suka ngedilen gitu loh bun, dan aku biasanya ya aku kerok pakai sendok kalau nggak pakai pisau. Karena kalau cuma dielap kadang-kadang suka nggak bersih, apalagi di belakang kompor dan di bawah-bawah kompor seperti ini. Bekas-bekas minyak yang pada tidur itu banyak banget, dan kalau nggak dibersihin dia itu bakal ngadilen kayak sabun colek gitu loh bun. Ih ngeri banget pokoknya mah. Dan ini di ujung-ujung keramiknya lagi aku kerok-kerok pakai sendok, karena kalau cuma dielap itu tuh nggak bakalan bersih bun. Ini tuh bekas-bekas dari uap minyak gitu ya bunda, suka ngadilen karena aku mah nggak pakai penghisap asap, nggak pakai penghisap asap kompor gitu loh. Semuanya manual, jadi ya harus rajin dibersihkan seperti ini. Pokoknya mah sampai kinclong, terserah bunda mau diapain, yang penting mah tidak jorok ya bun.
Oke, setelah itu kita lanjut untuk membersihkan di bawah kompor ini. Ini tuh tempat kaki aku, jadi di sini selalu berminyak, banyak air, apalagi kalau habis keluar dari kamar mandi. Lantai ini adalah merupakan lantai yang sering banget aku lap dan aku pel setiap hari, bahkan setiap aku keluar dari kamar mandi pasti aku lap-lap supaya kering. Aku juga nggak tahu dulu aku bikin konsep dapur seperti apa ya, zaman dulu mah nggak ada pengalaman ya bunda. Mau lihat-lihat di YouTube juga nggak punya kuota, YouTube juga masih jarang banget. Bukan jarang lagi, tapi nggak ada tuh yang bikin home tour, kemudian dekor-dekor dapur seperti sekarang ini ya, serba pink, serba biru, serba hijau, pokoknya lucu-lucu banget. Apalagi untuk aku yang tinggal di kampung nggak ada pengalaman, cuman sekedar ngeliat dapur orang, oh kayak gini, oh meja kompornya kayak gini, tempat cuci piringnya kayak gini, udah kayak gitu aja. Tapi alhamdulillah ya bunda, walaupun dapurku ini belum sempurna, masih ada yang coklatnya, masih ada yang mehongnya, tapi aku sudah bersyukur banget karena aku sudah memiliki dapur idamanku walaupun dengan cara yang sederhana. Di luar sana masih banyak yang mengharapkan yang pengen dapur seperti yang aku punya, tapi mungkin masih berjuang. Semangat ya bun. Oke bunda, terima kasih ya udah ngeliatin konten aku dari awal sampai akhir, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.